Saya menghidupi itu 20 tahun terakhir. Nah, Jadi 20 yang tahun jadi yang saya terakhir. cerita itu tahun 90-an. Tapi Oke. sejak 20-an tahun terakhir, kalau Pak Jun masih 1-2 kali, saya nggak pernah sama sekali bahasa lidah dalam gereja. Bahkan di gereja yang saya gembalakan, saya berikan ultimatum kepada Well tidak boleh bahasa lidah. Kenapa? Kenapa? Karena saya berharap ketika ada orang-orang baru datang, Iya. mereka tidak kemudian menjadi khawatir, takut terhadap praksis itu. Tapi dalam persekutuan doa, saya membiarkan mereka kalau mereka mau berekspresi dalam bahasa lidah. Maksudnya persekutuan doa, maksudnya kayak ibadah dalam gereja Bapak, tapi ibadah doa Yang malah. lebih informal mungkin. Khusus dan informal. Bukan ibadah raya hari Ya, Minggu. ya, khusus dan informal. Baik. Nah, jadi saya mempraktikkan itu sejak 20 tahun terakhir. Jadi bahkan kalau bukan hanya doa pribadi di rumah, lagi naik motor, lagi naik mobil, itu bisa. saya berbahasa. Daripada saya bengong, mendingan saya bahasa lidah, berdoa, dan seterusnya. Kan itu waktu yang sangat baik Ya, buat betul. saya gitu. Apalagi saya menghidupi spiritualitas bahwa doa itu tiap saat. Iya. Sehingga saya nggak perlu juga punya jam doa khusus yang betul-betul khusus. Kemudian setelah itu bukan jam doa saya lagi gitu. Sehingga karenanya buat saya bahasa lidah itu seharusnya bisa disampaikan kapanpun begitu. Tapi kalau untuk regulasi dalam gereja, saya lebih Paulin dalam hal ini dan bukan Lukan. Bukan Lukan. Ya, gitu. Saya lebih Paulin, Oke. lebih baik 5 kata yang dimengerti daripada 5.000 Nah, ini- kata yang tidak dimengerti. Nah ini Gitu. menarik. Kenapa? Kenapa? Karena dalam disertasi saya juga menemukan ada corak khususnya dalam penggunaan bahasa lidah secara korporat. Ya. Mau tidak mau akan terbagi orang dalam konteks Korintus pasal 12, Korintus pasal 14 khususnya, dan juga mereka mengutip dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu ada buktinya kok orang-orang berkumpul bersama di loteng dan mereka semua bersama berbahasa lidah dan keluar memberitakan firman dengan berani. Gitu. Jemaat berdoa dan tempatnya goyang, menandakan ada manifestasi supernatural yang terjadi, ada intervensi Allah yang masuk ke dalam situ. Tapi saya juga menemukan dalam pembacaan saya, nggak semua orang setuju dengan Lukan sebagai teolog, gitu. Karena dia dianggap sebagai sebuah historian, begitu loh. Dan Sebenarnya argumentasi Robert Menzies dan Strautat itu bagaimana menghidupkan narasi itu Iya. ya. Lukas itu Iya. sebenarnya lebih kepada pembelaan untuk apa yang dikatakan bahwa karismata itu tidak ada kaitannya di dalam hal salvation, tapi lebih kepada empowerment. pemberdayaan. Maka itu bisa didakukan di dalam sebuah teologi dari dasar narasi itu. Tapi kalau saya sih melihatnya begini ya, mungkin dalam konteks jemaat itu, bagi saya melihat itu tidak kaku 1 Korintus 12 itu. Saya kira itu sebenarnya kerasnya Paulus di Korintus itu kan karena udah kebangetan jemaat di Korintus itu ya. Jadi bahkan mereka-mereka yang punya karunia spektakuler seperti penglihatan, nubuatan menjadi eksklusif sekali. Iya. Jadi Elitis. sebenarnya dia mau mengembalikan, dia mengatakan begini, kalau mau ditanya, saya lebih berkarunia daripada kalian semua. Saya berbahasa orang lebih Berbahasa banyak, daripada kalian semua, lidah lebih gitu. banyak daripada kalian semua. Jadi bagi saya sih sekarang kalau ada yang bilang gini, tapi Pak kok bahasa rohnya kok mirip-mirip gitu ya? Bahasa lidahnya kok mirip-mirip di gereja lokal Iya. ya? Mungkin bagi saya begini, ada orang yang mula-mulanya itu memang spontan dapat seperti itu, lalu kemudian menjadi di memori dia atau di alam bawah sadar dia, sehingga menjadi canting, jadi seperti nyanyian sama dia, bla bla Iya. bla 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 bla. Bagi saya pribadi sih ya, nggak terganggu kalau ada yang suasana begitu, sepanjang memang, nah ini kembali lagi kepada gembala sih menurut saya. Kembali kepada gembala yang memberikan aturan main seperti apa. Contoh ya, di Korea Selatan. Coba kita beribadah di gereja-gereja Korea Selatan. Iya. Kurang apa Yonggicho itu, gereja Yonggicho terbesar itu, Pentakosta itu, kurang apa dia dalam ibadahnya itu sangat Protestan banget. Kalau kita pergi ke gereja Yonggicho, kita pikir itu gereja Protestan. Kenapa? Pendetanya khotbah pakai jubah, ada paduan suara, pakai mungkin orkestral, ada pengakuan iman, ada dua bapak kami. Protestan banget gitu. Lagunya lagu-lagu himnal. Iya. Tapi begitu corporate prayer, Berdoa, mereka kasih waktu. Jadi ada doa syafaat. Itu biasanya mereka kalau doa syafaat, majelisnya berdoa. Yang lain itu mengaminkan, amin, amin, amin. Tapi ada satu momen sebelum gembala itu khotbah, doa korporat itu udah kayak lebah, bahasa lidah langsung. Tapi dia waktu digini kan langsung Berhenti semua. baru dia dalam nama Yesus, amin, baru dia khotbah. Jadi artinya itu harus diatur. Jadi jangan sampai tidak ada ketertiban dalam ibadah itu, kan gitu kan. Iya. Jadi bagi saya sih, tadi kan Pak Sigor mengatakan tidak merekomendasi Iya. itu di gereja lokal dia dan Iya. ibadah formal gitu Iya. ya. Tapi bagi saya is oke aja. Jadi artinya sepanjang semangatnya itu bisa mengatur ya dan segala macam.
termasuk doa pribadi itu saya aminkan juga. Saya jadi ingat, sebenarnya kadang-kadang saya berpikir bahwa spontanitas berbahasa lidah dalam doa bahasa lidah itu sebenarnya seringkali saya alami dalam keadaan masalah banyak gitu loh. Saya alami itu. Kalau dalam Sedikit hidup secara tidak ada pribadi. Enggak, masalah. jadi gini. Banyak tagihan kartu tagihan kredit. kartu Kalau kredit. dari gitu. Bukan. Saya akhir bulan. Bukan. Saya ambil 2 contoh ya. Saya ambil 2 contoh. Bagaimana saya berbahasa roh ya, berbahasa lidah yang pernah saya alami. 2 contoh aja, maaf ini saya sedikit lagi nanti. Pertama, waktu tahun 98 saya kuliah di Korea. Waktu itu belum ada internet ya. Iya. Saya belum menikah. Baru menikah, tapi istri saya di Indonesia. Saya tiba-tiba dipanggil teriak-teriak teman dari, saya di asrama kan. Tiba-tiba teman dari India panggil, Pastor Kultom, look at this country. Aku masuk ke ruang tamu, di televisi Korea, terjadi penjarahan 98 di Jakarta. Udah bumi hangus lah, semua api di mana-mana segala macam. Lihat, wah dia bilang, lihat ini negaramu hancur ini. Terjadi demonstrasi besar-besaran segala macam. Nah waktu saya lihat itu, saya tiba-tiba merasa nangis gitu. Aduh Tuhan, hancur negaraku ini, hancur gitu. Lalu aku maghrib, aku pergi ke chapel. Kita punya 2 chapel, satu kapasitas 1000, satu kapasitas 100-an lah. Saya ingin berdoa di situ. Nah waktu itu saya mainkan piano, walaupun saya nggak pintar main piano, bisa dikit-dikit lah ya. Mainkan gini, tapi nggak ngerti. Jadi saya seperti ditindih beban yang berat, membayangkan negara udah hancur gitu, reformasi besar-besaran situ. Tapi tiba-tiba saya cuman nggak bisa ngomong apapun, saya nangis sama Tuhan, tiba-tiba saya berbahasa lidah. Tato, nggak sampai lama itu. Tapi setelah itu mengalami peaceful di hati, seperti diangkat beban bertonton dari diri saya, lalu ada kayak semacam Sukacita. Impresi dalam hati saya berkata, there will be okay everything, katanya. Semuanya akan baik gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu anak pertama saya kena cancer dan meninggal dunia. 4 bulan dia mengalami cancer. Anak perempuan saya, kalau dia hidup sekarang 26 tahun, waktu umur 10 tahun. Di situ saya mengalami masa-masa yang begitu kelam ya. Saya depresi karena nggak siap menghadapi kok anak saya bisa kena cancer gini. Di situ saya banyak berbahasa lidah. Saya nggak bisa ngomong apa sama Tuhan, makanya seperti keluhan yang tidak terucapkan lalu muncul itu. Seperti itu. Dan bahasa roh bahasa lidah memang sebetulnya salah satu fungsinya itu menyampaikan sesuatu yang tak mampu diucapkan secara verbal yang bisa dimengerti manusia. Nah, kalau misalnya Pak Jun tadi mengutip 1 Korintus tadi, sebetulnya bukan berarti di dalam ibadah dia dilarang total, tapi kalau baca teks itu biarlah 2-3 orang ngomong, kemudian kalau bisa ada yang menafsirkan, kalau nggak ada yang menafsirkan yang ngomong bagi dirinya sendiri. Artinya bahasa lidah yang dimaksudkan di situ bukan yang dengan suara lantang gitu. Di banyak gereja kita kan kadang-kadang ada aja bahasa lidah yang lantang kencang sampai sekali mengganggu yang lain. Nah, yang diatur salah satunya dalam 1 Korintus sebenarnya model yang seperti itu. Begitu. Nah, ini menarik Pak. Sekarang kita coba masuk fokus ke Korintus 14 karena mumpung kita lagi bahas di sini Pak. Saya menemukan dalam muka GBI juga, ada beberapa gereja-gereja lokal GBI itu justru menggunakan Korintus pasal 14 itu spesifik 2-3 orang, harus maksimal 2-3 orang berbahasa lidah berganti dan harus ditafsirkan. Sehingga mereka melarang ekspresi jemaat untuk berbahasa lidah sendiri di bangku jemaat. Mungkin nggak teriak-teriak, tapi berbahasa lidah dalam persekutuan doa informal itu pun dilarang. Kenapa? Karena tidak ada yang mentafsirkan. Jadi dia menyamakan glosolalia itu nggak ada lagi fungsi pribadi, fungsi publik. Pokoknya kalau di dalam pertemuan jemaat tidak boleh. Sedangkan tadi kita melihat tidak secara mutlak tidak boleh begitu, tapi perlu diatur. Tanggapan Pak Asigor atau Bu Gernaida dulu mungkin bagaimana? Ya, kalau saya kira sih di 1 Korintus 14 itu kan jelas sekali ya. Tadi Pak Asigor mengatakan bukan berarti dilarang sama sekali. Karena memang ada ayat-ayat mengatakan siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi memang berkata-kata atau berdoa di dalam bahasa lidah itu sah-sah saja bagi personal, bagi individu. Tapi kalau ada pesan khusus yang saya kategorikan dengan nubuat, ini kan membangun jemaat. Karena saya melihat begini,
apa sih fungsi nubuat kalau di dalam perjanjian lama itu kan jelas how to build the nation. Jadi apa namanya dampaknya itu sangat besar sekali ya publik kan. Tapi kalau di dalam perjanjian baru lebih kepada gereja kan dan jemaat begitu. Nah sehingga berkata-kata di dalam bahasanya ya oke. Tetapi kalau sampai tadi jadi mengganggu lalu jadi pusat perhatian. Ya mungkin ya cari perhatian tadi. Supaya kalau orang lain datang nggak ngerti, jadi itu kan menjadi batu sandungan kan kurang elok juga. Nah itu memang kritik bagi gereja-gereja Pentakosta. Jadi itu semacam apa show gitu ya, mau show bahwa ini bisa berkata-kata atau bisa berdoa di dalam bahasa lidah. Jadi artinya tujuan daripada liturgi itu jadi siapa dong? Jadi individu kan. Nah itu memang mesti dijauhkan. Nah 1-2 kata-kata tetapi itu bermanfaat bagi gereja itu kan seperti nubuat kan itu sebetulnya kan. Maka kalau itu hanya untuk diri memang kita mesti tadi bisa dikontrol kok. Bukan berarti ketika berdoa di dalam bahasa lidah itu menjadi tak terkontrol. Nah ini kan perlu juga kayak kesurupan apa dan seterusnya seolah-olah nggak bisa dikendalikan. Karena Roh Kudus nggak merasuki seperti setan merasuk, nggak terkontrol. Ya karena roh kan roh karena yang roh itu kan roh yang tertib. Ya begitu. jadi itu barangkali yang perlu juga diperhatikan khususnya di dalam gereja Bethel kan. Karena sampai misalnya ini mungkin Pak Sigur atau Pak Junifrus itu pernah disampaikan surat ke departemen karena dari awal ibadah komunitas itu sudah berkata-kata semua di dalam bahasa lidah sampai akhir. Iya, ada interpreternya juga. Ya sekarang rame itu loh. Sekarang lagi Seseorang viral dari ya. jemaatnya Aku itu belum nonton Pak. Kelihatannya Menjadi- bukan GBI itu, tapi ada lagi diangkat Nah, ya kan. jadi Dia ada penerjemahannya. dulu beberapa tahun yang lalu itu dari warga gereja Bethel. Oh. Jadi makanya kan dipertanyakan ini bagaimana pandangannya GB karena dari semenjak awal ada komunitas itu bertemu di satu tempat, taruhlah itu gereja. Jadi itu udah berkata dan yang selalu menerjemahkan itu pasangannya. Nah pertanyaannya ialah satu, kata-kata di dalam bahasa lidah itu benar apa enggak? Lalu yang kedua terjemahan itu Siapa yang bisa memvalidasi? memvalidasi. Siapa bisa validasi? Jadi, nah ini benar apa enggak? Ini kan jadi pergumulan. Waktu saya lihat di viral itu, dia ngomong sedikit aja tapi terjemahnya lebih panjang. Nah itu mungkin yang lain. Mungkin Jadi- bahasa roh satu tapi bahasa manusia langsung banyak Pak. Maksudnya begitu. Nah jadi itu kan ada, jadi itu fenomena saya hanya takut dianggap ini kalau berkata-kata di dalam bahasa lidah ini quote unquote menjadi sakti begitu kan. Persoalan di kita memang siapa yang menerjemahkan. Maka Paulus kan mengingatkan, ini karunia ini siapa yang mesti punya otoritas. Iya betul. Berarti kan ada ketaatan kepada otoritas. Apalagi ya Pak kepada Sigornya aturan. lebih banyak berbahasa lidah makin cerdas apa makin pintar. Oh, Kayak ada. Daniel, saya kayak jadi, Daniel. saya jadi ingat Berkata-kata. tahun 2000 saya pernah ada dalam satu tim penginjilan ke daerah Jawa Tengah. Kami naik bus terus lagi udah posisi malam lagi tidur, seorang ibu tidur tiba-tiba ngigonya bahasa roh. Ngigau kan. Mengigau bahasa roh. Ada gitu. Iya. Saya sampai ketawa geli kok ngigonya sampai bahasa roh. Terus pernah satu kejadian doa makannya pakai bahasa roh. Bahasa lidah. Supaya makanannya gak hilang atau itu dia asrama Nah, gitu. sebetulnya biasa. ekses ini yang harus Iya, harus iya. Jangan diluruskan ya. Ya apalagi membuat orang tambah pintar ya. Iya. apalagi seperti itu kan. Kalau nggak salah ada pemahaman di luar sana juga mengatakan orang yang semakin banyak berbahasa lidah itu makin Makin cerdas. cerdas. Ya. Dan menurut saya tuh jadinya bukan justru membela praksis bahasa lidah, tapi justru pembodohan. Malah jadi menjatuhkan dan orang malah Iya, jadi antipati. Tapi pembodohan juga. Artinya kita nggak perlu belajar pintar bahasa roh saja. Padahal pintar itu harus belajar begitu. Iya. Walaupun memang pada sisi yang lain, misalnya di Perjanjian Lama, tukang kayu itu disebut roh tukang kayu. Artinya keilmuan itu juga berasal dari Tuhan. Kalian berasal dari Tuhan. Tapi dia tidak secara mistis dimiliki seseorang. Dia butuh latihan, butuh belajar, butuh juga pengalaman, dan itu tidak bisa dibypass dengan bahasa lidah begitu. Ya. Jadi mungkin perlu dicek ulang ya. Dulu ada seorang kan, saya katakanlah akademisi dari negara tetangga kita datang di Indonesia
dan katanya dia membuat riset ya. Jadi ketika dia meriset orang-orang yang berdoa, barangkali apapun agamanya dan seterusnya, orang-orang yang sampai pada tahapan tertentu itu misalnya berkata-kata dalam bahasa lidah, nah dia memiliki pemikiran yang tenang, hati yang tenang, hati yang damai. Tapi ini kan riset ini perlu dikembangkan secara terus-menerus ya. Tapi ini kan artinya bahwa proses belajar ini kan harus berjalan terus dong. Jadi tidak bisa, ya itu tadi di sebelahnya kan nanti menjadi sangat mistik begitu ya. Sehingga orang nanti memuja kepada yang kata-kata ini yang belum tervalidasi, bukan kepada roh yang memberikan kata-kata itu. Dan memang kan dalam sejarah gereja juga bahwa fenomena seperti ini kan bukan eksklusifly di dalam kekristenan. Montanus abad 4 segala macam dan aliran lain yang seperti itu ya. Nah, berapa tahun lalu saya menjadi narasumber kita berdua, satu dari mengenai bahasa lidah, ada kok di YouTube itu. Satu yang lagi adalah dosen psikologi dari Universitas Atmajaya Semarang itu Dr. Siswono itu. Dia S3-nya di psikologi di UGM itu menyelidiki tentang fenomena kesurupan dengan bahasa lidah. Jadi diselidiki dari tinjauan psikologi. Jadi memang ini menarik sekali. Bahwa ada titik arsir bersama yang kadang-kadang dialami pada waktu ekstatik itu seperti apa gitu. Nah, tapi nanti nggak tahu nanti kalau kita nanti punya segmen setelah kita ngobrol ini, saya kira menarik juga kita kaji. Kalau ini kan kita bicara dari tataran praksis di jemaat ya. Tapi sekarang ahli-ahli teologi Pentakosta kan sudah memakai pijakan bahasa lidah ini sebagai diskursus bagaimana langsung kepada teologi politik, lalu kemudian disabilitas dan segala macam, sampai bahasa lidah juga bisa dipakai menjadi diskursus untuk ekoteologi dan segala macam. Jadi di sisi lain kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul itu adalah sifatnya subversif ya. Dan ketidakteraturan itu akan menjadi cara untuk mendekolonisasi apa yang disebut dengan hegemoni dari suatu komunitas tertentu. Jadi ketidakteraturan itu justru ada positifnya. Artinya bahwa bahasa lidah itu juga bisa diteologiakan di tataran sarjana gitu kan. Sebenarnya adalah Charles Parham lah yang terlalu ngotot mengenai bahasa lidah. Sementara William Seymour lebih kepada bagaimana dia mengatakan waktu di tengah-tengah crowd itu, dia mengatakan from now on, ya don't too much talk about speaking in tongues, but pergi ke luar menangkan banyak jiwa bagi Kristus. Ya, mulai sekarang jangan lagi banyak bicara bahasa lidah, tapi pergilah ke seluruh dunia, get as many as people to be saved. Nah, jadi makanya William Seymour itu lebih kita rujuk karena dia lebih melihat wajah yang bersifat subversif sosialnya yang paling ditonjolkan ketimbang Parham ya. Nah, itu saya interupsi sedikit kan Pak, di Seymour itu kan memang ada konteks-konteks sosial tertentu, mungkin itu ras, memang ekonomi, ada. politik dan beliau ini kan juga lebih memberikan ruang yang terbuka bagaimana seorang Pentakostal mengekspresikan. Nah itu, jadi sebenarnya aspek ini yang paling menonjol sebenarnya di William Seymour punya Azusa Street itu. Kenapa? Ada 3 dosa serius di masyarakat pada waktu itu yang bahkan white evangelical American Christianity tidak bisa meng-wipe itu. Yaitu satu adalah rasisme, yang kedua kelas sosial, dan yang ketiga adalah gender bias ya. Nah, tapi dalam persekutuan waktu di Roh Kudus di Azusa Street itu semua itu melebur. Ini melebur, orang kulit hitam kulit putih bergandengan tangan menyembah Tuhan, kelas sosial kaya miskin ada di situ, dan yang ketiga gender. 5 orang dari 7 tim pelayanan William Seymour ada perempuan. Yang white baptis segala macam nggak takbiskan perempuan untuk melayani. Berarti jadi ini dia kan menarik sekali Pak, bahwa isu dibaptis tadi dengan roh itu harusnya ternyata hadir di dalam konteks, menjawab konteks sosial yang terjadi, bukan eksklusivitas tadi di dalam lokal jemaat tertentu dengan mistikisme, tetapi justru menjawab kebutuhan dari komunitas saat itu. Dengan Pentakostalisme sekarang yang menurut saya kita masuk ke dalam usia akil balik, kita makin dewasa, maka saya rasa dengan generasi muda yang sangat kritikal, mereka mempertanyakan gitu loh. Kenapa
gereja gereja GP itu kok bisa menekankan kepada baptisan Roh Kudus, tetapi mungkin ekspresi nyata daripada orang yang dibaptis Roh Kudus itu apakah hanya berbahasa lidah? Apakah dia nggak bisa berkiprah di dalam hal politik? Apakah dia nggak bisa berkiprah di dalam hal tadi segregasi? Ya seharusnya dia kalau menurut saya dia dilihat sebagai entry point. Jadi baptisan roh ekspresinya adalah bahasa lidah, dia dilihat sebagai entry point untuk masuk kemana? Untuk masuk kepada bahwa roh ini kemudian meruntuhkan tembok-tembok pembatas yang sebelumnya dibentuk seperti tadi yang Pak Jun katakan. Salah satu yang paling top dalam sejarah Pentakosta awal kan Agnes Osman. Dan itu kan sebetulnya groundbreaking bagi apa yang isu bias gender itu. Sementara tadi gereja baptis sebetulnya bukan cuma gereja baptis, reform saja masih menolak pendeta perempuan gitu. Dan karena itu kita bisa lihat bahwa pada konteks kesetaraan gender, roh itu sebenarnya membongkar perbedaan gender itu gitu. Dan kalau kita tarik ke Biblika, Yoel misalnya pasal 2, roh itu bahkan membongkar apa? Relasi Tuhan dengan budak. Karena tadinya roh itu tidak turun pada budak, roh tidak turun pada perempuan. Tapi roh itu kemudian turun pada anak-anak, teruna, budak, bahkan budak perempuan. Jadi lintas itu kan gender, ya? Membongkar segala tembok yang sebelumnya, sosial, ekonomi. Betul. Betulnya kesetaraan gender mana? Salah satu yang paling di jadi depan kita itu. udah dari awal itu udah selesai dengan isu gender sebenarnya kan. Iya. Udah mentakbiskan perempuan jadi gembala jadi pendeta. Dan kita bisa dikatakan atau two steps di depan gitu dibandingkan beberapa tradisi Protestan lain yang bahkan masih melarang perempuan sampai sekarang begitu. Kenapa Rick Warren dikeluarkan dari Baptis Southern Baptist? Iya, gara-gara dia kekeh memberi tempat perempuan. Dan sampai sekarang dia melawan itu kan di sosial media. Bahwa ini udah nggak relevan dan nggak alkitabiah untuk melarang pentakbisan perempuan gitu kan. Saya tahun lalu saya datang di Empower 21 di Amsterdam. Kebetulan Rick Warren bicara di situ. Dia bilang mungkin saya akan lebih diterima di keluarga Pentakosta di sini. Wah, semua tepuk tangan. Sudah langsung aja masuk sini, kita langsung bukakan gereja. Ya. Tapi kalau dari itu memang ada hal-hal yang positif juga saya lihat di gereja Bethel. Bukan karena saya perempuan. Nah tetapi kan narasi Pentakostal klasik tadi itu untuk berkata-kata di dalam bahasa lidah itu memang mewarnai banyak pelayanan di gereja Bethel Indonesia. Contohnya begini. Kalau kita mau jujur ya melihat salah satu departemen besar sekali di Sinode Gereja Bethel itu adalah Departemen WBI. Dan ini kan kalau boleh dibandingkan ya, kalau boleh membandingkan walaupun tidak elok gitu ya dengan beberapa sinode gereja besar di Indo. Nah itu Gereja Bethel punya komunitas yang sangat besar di komunitas wanita Bethel Indonesia. Yang kedua youth. DPA. DPA. Kalau kita boleh melihat sebetulnya ini sangat leading walaupun dia up and down. Jadi artinya kita perlu melihat memang bahwa di dalam gereja Bethel warna Pentakosta itu kan mengusung isu-isu yang menjadi kebutuhan di dalam masyarakat. Nah, sekarang isu misalnya ekonomi, keluarga kreatif, ekonomi kreatif dan hal-hal yang lain juga yang menjadi pergumulan konkret di tengah-tengah masyarakat itu kan menjadi bagian yang dibuka di Gereja Bethel Indonesia. Nah, termasuk misalnya marketplace. Dan artinya gini, bahwa gereja Pentakostal sebetulnya kalau boleh kita katakan dia lebih leading ya di dalam implementasi spiritualnya di tengah-tengah komunitas bersama. Kalau saya nggak salah menarik kesimpulan, Ibu mengkaitkan ada hubungan dengan kita memberikan ruang kepada doktrin dan implikasi langsung daripada baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda yang menyertai dengan kebangkitan daripada anak muda, dengan kebangkitan wanita, bahkan sampai kepada marketplace. Ya, cuman kita tidak mengartikulasikannya secara apple to apple. Oh ini loh dampak dari dibaptis oleh kata-kata itu kan tidak. Tetapi dalam pelayanan itu nyata. Kalau kita misalnya bandingkan komunitas DPA itu kan komunitas besar sekali itu, ribuan. Ada di dan ada di mana-mana. Jangankan hanya kabupaten begitu ya. Gereja-gereja lokal juga
itu ada. Nah jadi artinya kalau kita lihat spirit dari Pentakostal klasik seperti yang tadi Shemore itu dulu perjuangkan, nah sebetulnya ya ada. jadi masih Ya, relevan cuman dengan kelemahan apa kita, yang mungkin kita kelemahan kita orang-orang Bethel Pentakostal ini memang kita nggak rajin menulis dan nggak bisa mendokumentasikannya. Ya, betul. Sehingga seolah-olah kita kurang perhatian kepada sosial ya. Padahal nggak benar. Banyak sekali pelaku-pelaku intervensi sosial dari gereja-gereja GBI. Let's say misalnya seperti gerejanya Pak Widodo Hadi mendapat penghargaan dari Pemda Banten Pemda. karena berhasil mengentaskan orang-orang yang punya masalah sosial di Dia bangun provinsi organic itu. farming. Farming, lalu Rumah bedah sakit. rumah sakit Rumah yang sakit. murah untuk orang miskin segala macam. Nah, ada Pak Gede yang punya BPR untuk menolong orang-orang miskin segala macam. Jadi banyak sekali. Cuman kita memang tidak menteologiakan itu. Teologi sosial kita itu dan tidak didokumentasi dengan baik. Iya. Sehingga kesannya itu kita besar dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak katakanlah berdampak sosial gitu ya. Tidak selalu benar seperti itu kan. Jadi ini yang Walaupun saya kira- juga persoalannya bukan hanya pada kekurangan dokumentasi, tetapi bukan menjadi semacam program yang terkoordinasi Iya, dari terstruktur, pusat. ya. lebih karikatural ya. Ya, jadi mungkin bukan karikatural juga Pak, tapi sporadis sporadis sifatnya. karena gereja otonom Pak. Ya betul, Itu karakteristik dari gereja kita. Makanya saya berulang kali mengusulkan kita perlu pertama membuat universitas, kedua membuat rumah sakit. Dengan sebesar ini sinode GBI, ini dua ini sudah. Ya. Nah sebetulnya harus jadi dia harus terprogram dari pusat sebetulnya. Kalau gereja sporadis yang melakukannya memang akibatnya salah satu konsekuensi logisnya banyak orang bilang mana nih GBI. Termasuk juga salah satu atau dua mahasiswa saya ketika menulis penelitian level skripsi ataupun S2 S3 ketika bertanya kok GB nggak ada aktivitas sosial. Oh, kamu salah, lihat tuh Tagana Raja Wali. Raja Iya, Wali, Raja betul. Wali. Iya. Tapi persoalannya kan itu sporadis juga Ya, gitu. ya, ya. Jadi memang ada hal-hal besar yang kita nggak bisa kerjakan lokal-lokal. Tapi sinode Oke. harus punya, memang bukan sentralistik ya. Oke. Last statement dari Bapak Ibu masing-masing. Any last statement. Sekarang saya mau lebih spesifik. Kita nggak hanya bicara soal spektrum Pentakosta. Cuma tadi karena Ibu menyebut soal pemuda dan anak. Nah, saya mewakili lah generasi yang lebih junior dibanding Bapak Ibu. Ada nggak kata-kata soal untuk anak-anak muda GB yang menyaksikan ini soal Bapak-bapak Ibu sudah mengalami. Dari tadi semua ngomong soal pengalaman, ada encounter, tapi juga diisi dengan ilmu. Gitu. Ya. Ada kata-kata kepada generasi muda kita, maksudnya apa sih sikap yang harus mereka punya dalam hati kepada keterbukaan terhadap roh dan juga keterbukaan kepada ilmu. Ya, oke. Saya kutip yang disampaikan Pak Siap. Pak Asigor ya. Daniel itu saya Daniel ya, kisah Daniel ya. tokoh di Alkitab. Dia punya excellent spirit. Dengan excellent spirit bukan tadi makin banyak berkata-kata itu makin bukan excellent spirit karena ternyata kalau kita lihat kan Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel itu mereka itu punya kecerdasan intelektual, kemudian dia punya keterampilan, kepandaian, kemudian dia punya attitude yang baik. Nah kemudian kan mereka ini menjaga diri kesehatan secara personal, maka ketika mereka itu dibandingkan dengan kenapa 10 kali, apakah ini Simsalabim 10 kali, faktanya tidak. Mereka dari waktu kan ada waktu untuk mereka berlatih, waktu mereka untuk belajar. Jadi anak muda di gereja ya mesti contoh itu, jadi tidak ada sesuatu turun dari sorga begitu. Mendadak pintar. Tidak. Jadi proses belajar yang serius, yang tingkatkan kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, keterampilannya, kecerdasan sosialnya, dan semua yang dikatakan kecerdasan sampai dia excellent spirit. Pak Jun atau Pak Asigor dulu? Oh iya, saya kira sih Ini gini. untuk anak muda Iya, masalahnya. iya. Kita udah Saya kira tua nih. Ini perlu untuk generasi penerus daripada GBI. Jadi perlu anak-anak muda ketahui bahwa ketika kita bicara baptisan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, ada mata rantai yang hilang yang sekarang mesti kita hidupkan kembali. Bahwa justru sejarah kita, walaupun harusnya ditarik ke kamar loteng, bukan di Azusa Street saja, tapi lebih kepada Kisah Rasul. Itu adalah sisi sisi subversif sosialnya itu
perlu dihidupkan kembali. Kemarin saya waktu hari pencurahan Roh Kudus itu saya khotbah di beberapa gereja, saya ingatkan lagi nih mengenai bagaimana Roh Kudus yang melawat di Azusa Street itu ternyata memiliki suatu wajah radikal yang mengoreksi masyarakat pada waktu itu dari rasisme, bias gender dan juga kelas sosial itu seperti itu. Nah itu yang jadi jangan terlalu banyak mengenai bahasa lidah seolah-olah ini yang paling dominan. Tapi bagaimana kita menghidupkan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus harusnya dia menjadi tertarik kepada isu-isu kesetaraan dan juga bagaimana dia lebih melihat dunia ini dalam kacamata Tuhan. Baik. Itu statement saya Terakhir dari Pak Singgur. Baik, saya ingin menekankan ulang bahwa baptisan roh dengan ekspresi atau luarannya bahasa lidah tidak boleh dilihat sebagai final, jadi bukan pada sisi finalitas, tapi itu sebaiknya dilihat sebagai sebuah entry gate atau entry point kepada begitu tak terbatasnya karunia Roh Kudus bagi setiap anak muda dengan panggilan, talenta, karunianya masing-masing yang kalau kita lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang yang dipimpin roh pasti melakukan perubahan. Bukan hanya dirinya, tapi juga pada komunitas, masyarakat, bahkan secara global. Misalnya bagaimana Yusuf bisa mengubahkan bukan hanya dia dan keluarga, tapi bahkan Mesir misalnya, Daniel, seluruh Babel, dan seterusnya. Maka anak-anak muda di GB harus embrace roh, bukan sekedar kemudian berbahasa lidah, tapi jadi entry gate bagaimana kemudian dirinya bisa kemudian berdampak secara masif dalam konteks sosial, baik di Indonesia bahkan ke luar negeri. Jadi orang yang dipimpin roh, seperti kata Buger, pasti excellent. Amin. Saya rasa kita dengan resounding yes, berarti kita semua sepakat anak muda, senior, semua masih butuh dibaptis Roh Kudus. Masih butuh dibaptis Roh Kudus, tapi juga hidupnya berdampak di luar. Amin. Saya rasa itu sekian dari edisi Pentakosta kali ini. Saya berdoa ini edisi memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam sehati, mungkin kita bisa salam sehati semua. Tuhan Yesus memberkati.